Halo guys, kembali lagi bersama aku Rizky Fareza Armelia Putri, mahasiswa Stikes Mitra Husada Medan, ahli jenjang kebidanan kelas E tahun ajaran 2022-2023. Nah, jadi pada topik kali ini Rizky akan membahas tentang pemasangan balut tekan pada kasus kegawat daruratan. Yuk, simak semuanya yuk. Jadi, balut tekan merupakan suatu tindakan penghentian pendarahan yang dilakukan pada kondisi gawat darurat pada pasien dengan tujuan mengontrol pendarahan pada pasien yang mengalami cedera atau luka pada kondisi klinis tertentu. Nah, tujuan dari pemasangan balut tekan ini sendiri, yang pertama adalah untuk mengontrol pendarahan, yang kedua adalah untuk melindungi daerah luka dari infeksi, yang ketiga adalah meningkatkan proses penyembuhan luka, dan yang terakhir adalah sebagai mobilisasi atau penyokong luka. Oke, untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada masker, kemudian ada handscoon, nah kemudian ada kasa, dan yang terakhir ada perban elastis. Nah, bagaimana teknik atau SOP dari pemasangan balut tekan ini? Yuk simak video ini lebih lanjut. Sebelum melakukan tindakan, hendaknya kita cuci tangan dulu, kemudian kita memasang APD berupa masker dan juga memasang handscoon. Nah, setelah kita memasang alat pelindung diri, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita elevasikan atau kita tinggikan daerah tempat terjadinya perdarahan. Selanjutnya, kita identifikasi jenis lukanya, lalu nanti saat kita mengidentifikasi, kita menemukan benda asing ataupun gumpalan yang menancap pada luka, jangan diangkat dulu. Lalu, setelah itu, kita identifikasi sumber pendarahannya, apakah terjadi di vena, kapiler, ataupun di arteri. Nah, setelah kita selesai mengidentifikasi jenis luka dan sumber pendarahannya, selanjutnya kita langsung lakukan balut tekan pada daerah luka. Kita lakukan penekanan selama 5 dengan 10 menit menggunakan kasa. Nah, untuk jumlah kasa sendiri yang kita butuhkan itu tergantung dari jenis luka dan besar luka yang terjadi pada pasien. Biasanya kita menggunakan 5-10 lembar kasa steril. Selanjutnya, kita lakukan penekanan langsung pada daerah luka. Kita lakukan 5-10 menit. Setelah 5-10 menit, kita cek pendarahannya. Kalau pendarahan luka belum berhenti, maka kita bisa lakukan pemasangan balut tekan menggunakan kasa yang lebih tebal lagi, dan selanjutnya kita balut dengan perban elastis. Nah, untuk penggunaan perban elastis itu sendiri, yang digunakan itu sesuai dengan kebutuhan atau besar luka yang dialami oleh pasien. Usahakan selama pemberian balut tekan ini tidak terlalu kuat atau tidak terlalu lemah. Kenapa? Karena nanti ditakutkan ketika memasang dengan terlalu kuat, ditakutkan sirkulasi pada daerah distal akan terjadi permasalahan. Setelah selesai kita lakukan pembalutan, maka kita periksa hasil dari pemasangan pembalutan. Jika nanti masih terjadi pendarahan, maka bisa ditambahkan lagi kasanya dan dibalutkan kembali dengan perban elastis. Nah, langkah terakhir yaitu kita kaji warna kulit, pengisian kapiler, dan denyut nadi. Ketika ditemukan permasalahan pada warna kulit, pengisian kapiler atau denyut nadi, maka balut yang sudah dipasang silakan dibuka kembali dan dilonggarkan. Setelah melakukan tindakan, bereskan alat, buka APD, cuci tangan, dan dokumentasikan tindakan. Baiklah, demikianlah video terkait dengan SOP atau pemasangan balut tekan pada kondisi kegawat daruratan. Semoga video tadi bermanfaat bagi para penonton yang menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.